Saya Arif Effendi SPDI GR dari SD SMP N 1 Atap, Kota Waringin Lama. Saya Santi Indriaswati SPD dari SDN 1 Batu Belamang, Kecamatan Cumai. Saya Ade Nur Alia Rahmayani SPD dari SMP Negeri 4 Pangkalan Banteng. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Santi. Ya Pak Arif, sesuai dengan permintaan sampean kemarin untuk meminta saya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang akan sampean lakukan ya. Oh iya, betul. Sudah siap Pak Arif untuk melaksanakan kegiatan? Insya Allah, walaupun ini keadaan saya ini sebenarnya lagi kurang fit Bu, karena sudah 3 hari ini takut terus nih. Jadi ya mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang mungkin mengganggu gitu. Iya Pak, sama saya juga. Ini kondisinya memang kita lagi kurang fit juga, dan kebetulan ini juga di bulan puasa. Suara saya ini juga kurang maksimal karena memang juga masih batuk-batuk juga. Tapi mudah-mudahan apapun kendalanya kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya Pak Arif lah. Iya Bu. Nah, Pak Arif, sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam melakukan coaching ini tidak lupa sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian untuk rencananya apa, dan komitmen atau tanggung jawabnya apa. Nah, tidak lupa sampai nanti untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching, menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya sampean. Ya Pak Arif ya. Iya Bu. Sudah siap nggih? Insya Allah Bu. Oke. Nah, sebelum mulai ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Pak Arif nantinya ini? Oh iya Bu. Jadi yang akan saya kembangkan itu nanti ada 3 Bu. Yang pertama itu present, kehadiran penuh. Terus yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi yang ingin sampai kembangkan ya. Ya. Yang pertama tadi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini secara spesifik apa yang ingin sampean observasi? Ya, fokus saya mungkin nanti ada 2 Bu yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada 2 yang fokus ini ya. Ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif dan berarti ada 2 ya yang ingin fokus pendampingan ini, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Pak Arif ya. Mudah-mudahan nanti dia diberikan kelancaran ya. Amin. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan ini saya ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang ingin sampean kembangkan? Ya, ingin mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan. Oh, jadi sampean ingin mendapatkan si coachingnya ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami ya Pak Arif ya. Nah, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kita semuanya sehingga dapat berjalan dengan lancar Pak Arif lah. Oke, semangat terus Pak Arif ya. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik sih Pak. Memang kemarin ada sedikit penyakit, tapi kita alhamdulillah baik. Gimana Pak Arif? Kelihatan agak pucat ya, bisa kayak saya ya. Iya, ini maaf sekali Bu Ade, sudah 4 hari ini saya ini kurang
mengganggu saya ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena kemarin Bu Ade katanya juga ingin mengajak pertemuan ya. Nah, barangkali ada hal yang penting, makanya biar walaupun saya kurang fit, akan saya usahakan ngobrol dengan Bu Ade. Jadi nggak enak saya ini. Padahal Pak Ari kondisinya lagi kurang sehat. Oh, nggak apa-apa, karena saya yakin Bu Ade ngajak ngobrol pasti ada sesuatu. Iya. Kira-kira ada apa ini Bu, ngajak ngobrol saya ini? Oke, begini, curhat sedikit nih ya Pak ya. Jadi saya itu kebetulan mengajar kelas 8. Nah, saya melihat ada beberapa anak, khususnya yang saya amati sekali itu ada 2 orang anak, ada perubahan gitu loh. Jadi anak kedua ini tidak aktif ketika di kelas. Ya, dia mengerjakan tugas tapi tidak aktif. Seperti itu. Iya. Jadi Bu Ade ada permasalahan bahwa murid ibu ini ada yang tidak aktif ya. Iya betul. Tapi itu persentasenya berapa? 1, 2, apa mungkin separuh dari siswa itu? Ya sebenarnya kalau separuhnya aktif, siswa yang lain aktif. Cuman saya kan tetap merasa tidak nyaman. Saya mengharapkan kan anak-anak memiliki keaktifan penuh secara keseluruhan seperti itu. Jadi kalaupun ada mungkin hanya 2 orang tadi, tapi merasa kenapa mereka tidak aktif. Jadi rasa saya ya tidak maksimal aja gitu. Nah, terus dari curhatan ibu ini, kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan dari obrolan ini nantinya? Kan Pak Arif saya anggap rekan yang punya pengalaman seperti itu ya. Jadi saya berharap dari obrolan kita ini saya bisa terbantu lah untuk mengatasi masalah saya ini. Gitu ya. Intinya masalah itu ingin kelas yang diharapkan ya, maunya yang diharapkan itu semuanya aktif gitu ya. Iya. Saya berharap seluruh siswa di dalam kelas itu bisa berperan aktif dalam kegiatan belajar. Baik. Nah, kira-kira kelas yang diharapkan ibu, kelas ideal ibaratnya ya. Iya. Kelas ideal itu yang bagaimana sih? Kira-kira yang diharapkan? Kelas yang saya harapkan dia seperti saya katakan tadi, tentu saja di mana anak-anaknya semua secara keseluruhan tanpa terkecuali ya, mereka semua bisa aktif mengikuti pelajaran. Bukan aktif di sini bukan hanya mengumpulkan tugas, tetapi memang ketika saya berikan rangsangan pertanyaan ataupun minta pendapat mereka merespon mengungkapkan pendapatnya. Nah, kira-kira Bu Ade, kalau dinilai nih ya, dinilai itu dalam proses pembelajaran ibu ini kira-kira di level ke berapa? Memang kan tidak keseluruhan ya Pak ya, tidak keseluruhan anak yang tidak aktif. Sebagian besar sih masih, cuman yang tidak aktif ini terasa ganjal kan. Jadi mungkin kondisi kelas sekarang udah ada di posisi 6 lah gitu kan. Iya, posisi 6. Iya. Nah, setelah obrolan ini ya, setelah kita nanti berbincang-bincang, mungkin ibu ceritakan itu kira-kira mau yang ibu harapkan itu mau naik level ke berapa? Saya selalu berharap kelas yang saya ajarkan gitu ya, karena saya memang berusaha, saya maksimal, saya berusaha maksimal. Saya selalu berharapkan kelasnya yang benar-benar ideal. Jadi kalau bisa ada angka 10 itu saya berharap ya angka 10 itu, karena saya memang mengharapkan anak-anak bisa aktif semua
bekal hidup mereka ketika mereka terjun ke masyarakat atau ketika mereka lulus. Jadi saya berharap dari keterampilan-keterampilan yang ada itu kan keterampilan berbahasa juga sebagai dasar anak-anak, setidaknya memang tidak semua bidang, ada bidang tertentu mereka tidak aktif. Kalau ya tadi dua anak ini mereka bentuknya pasif, saya khawatir mereka ketika mereka keluar mereka tidak bisa mengemukakan pikirannya, akhirnya mereka terus digiring orang aja seperti itu. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Jadi mereka mereka menjadi anak yang merdeka, bisa mengemukakan isi pikirannya, menjalankan segala sesuatu dengan minatnya. Mau saya seperti itu. Luar biasa ya, itu kepengen level yang paling tinggi ya. Iya, saya maunya. Berarti kira-kira untuk mencapai itu ada trik-trik khusus kah Ibu dalam mungkin untuk bisa mencapai nilai semacam itu ya? Kira-kira trik-trik apa yang Ibu mungkin sudah punya gambaran? Nah itu dia, tadi kan makanya saya terasa jadi masalah gitu kan. Ada apa sih dengan anak berdua ini kan? Sedangkan teman-temannya yang lain bisa aktif, mengapa yang berdua ini tidak aktif gitu loh Pak. Jadi kalaupun ada, saya mau mencoba mungkin saya mengkaji dulu profil mereka ya Pak ya. Profil pelajar itu saya bertanya, sebenarnya saya sudah bertanya dengan beberapa guru di kelas. Nah dari jawaban guru yang lain itu malah membuat saya menjadi masalah. Kenapa? Karena ternyata di pelajaran lain mereka aktif. Apalagi saya kemarin melihat di ketika pelajaran PJOK luar biasa mereka aktifnya, yaitu jadi anak itu justru di pelajaran lain aktif gitu ya? Di pelajaran apalagi lain, yang... tapi memang sih kalau saya perhatikan pelajarannya yang lapangan ya? Yang lapangan yang menimbulkan kegiatan fisik gitu ya Pak ya. Jadi kalau matematika dan IPA saya lihat mungkin dia tidak berbakat di situ, sama kasusnya dengan saya. Nah untuk SBK kemudian prakarya apalagi tadi PJOK luar biasa aktifnya. Jadi pikir sama saya kan, apa ada sesuatu di pembelajaran saya yang tidak bisa mengeluarkan potensi mereka. Pikiran saya seperti itu. Ya sih bisa juga Bu, karena kalau melihat cerita Ibu tadi ya, bahwa dua anak ini rupanya di pelajaran yang berhubungan dengan fisik, lapangan atau mungkin prakarya tadi senang ya. Jadi mungkin ya apa yang Ibu sampaikan betul tadi. Apa memangnya saat ini model pembelajaran apa yang Ibu terapkan itu seperti apa sih? Nah kebetulan materi saya saat ini kan menulis ya Pak ya, menulis cerpen. Jadi kemarin kan sebelum menulis cerpen itu menulis puisi terus menulis cerpen. Sempat terpikir apa karena materi menulis, kalau menulis itu kan anak-anak ketika mencari inspirasi perlu ketenangan. Nah jadi dia menulis membuat karyanya, tapi saya merasa kata-katanya itu kayak hampa. Jadi dia tidak menuangkan perasaannya di dalam situ. Saya tidak merasa seperti itu. Jadi menulis cerpen Ya, kebetulan materinya sebelum menulis cerpen ini kan menulis puisi. Saya pikir menulis puisi kan dia nggak terlalu bakat kan menulis kata. Nah kalau menulis cerpen kan saya cuma minta dia menulis kayak menulis buku ungkapan perasaannya aja kayak kita bikin buku harian gitu kan. Saya tidak memperhatikan susunan kata, yang penting bisa lah. Jadi dia menulis kayak ogah-ogahan, kayak terpaksa. Di saat temannya bisa 10 baris, ibaratnya dia cuma bisa 2 baris. ya. Baik Bu, berarti saya kira Ibu sudah tahu lah dua anak tadi itu nggak suka dengan mungkin nggak aktif ya. Iya. Itu padahal di pelajaran yang apa lain kan aktif seperti di Joko apalagi itu ya. Nah
kira-kira dari permasalahan ini menurut Ibu apa yang Ibu lakukan kira-kira? Saya kan terpikir ya Pak ya, apakah anak-anak ini mungkin merasa bosan ketika belajar di kelas? Kan kebetulan tadi saya katakan materinya menulis cerpen, jadi saya nganggap kadang anak-anak tuh perlu ketenangan, jadi kan di dalam kelas menulis. Pikir saya mungkin dia bosan dengan harus menulis seperti itu, jadi saya mau mencoba ke depannya mencari inspirasinya dengan menulis keluar. Jadi siapa tahu seperti PJOK tadi, anak-anak bisa lebih, ya khususnya berdua ini tadi lebih tertarik. Tapi saya tidak mengharuskan, saya tetap memberikan pilihan. Mungkin ada anak yang mau di dalam kelas silakan, yang mau di luar kelas ketika menulis cerpennya tidak. Jadi saya akan buat seperti itu. Berarti Ibu punya rencana untuk mungkin pembelajaran di luar kelas ya? Iya. Karena mungkin anak tadi itu memang sukanya tadi pembelajaran yang di luar kelas, kayak di Joka itu kan dia di luar kelas, nggak pernah di dalam kan, di luar hujan atau apa dan sebagainya. Ya, ada lagi mungkin Bu selain mungkin pembelajaran di kelas, di luar kelas ya, Bu ya, di luar kelas itu kira-kira ada? Mungkin saya juga sebenarnya ini belum pernah sih selama ini kalau membuat cerpen kan tahun-tahun sebelumnya kan ada, itu saya cuma mencobanya secara perorangan. Tapi mungkin kalau diskusi mereka share pendapat mungkin bisa kali Pak ya, mungkin mereka jadi kayaknya bentuk diskusi menunjukkan yang idenya sama, temanya sama, yang mereka pilih mereka bisa dikelompokkan jadi bisa saling diskusi. Jadi mudah-mudahan dua anak ini bisa kebutuhan mereka gitu kan, mungkin sungkan bicara dengan saya, dengan teman diskusinya mungkin bisa aktif. Jadi situ. Jadi menyatukan dua hati ya. Iya. Bahasanya ini menyatukan dua hati. Iya. Mungkin dengan Ibu kan nggak terbuka. Iya, betul. Mungkin dengan teman yang ini bisa terbuka ya. Betul Pak, betul. Iya. Jadi ada dua ini ya di luar kelas, dengan menyatukan dua hati mungkin para diri bisa berbagi dan sebagainya. Mungkin ada lagi Bu yang mungkin Ibu ingin tampilkan mungkin selain dua yang tadi itu. Mungkin untuk sekali-kali bisa memecahkan kebutuhan, saya bisa ice breaking ya Pak ya, sebelum pelajaran dimulai, saya ice breaking dulu biar anak ini mungkin melihat saya masuk nih, moodnya mungkin nggak nyaman gitu kan, makanya ditulis lagi. Saya buat ice breaking aja, jadi mudah-mudahan emosinya agak sedikit berubah, jadi bisa semangat ketika akan mengikuti pelajaran kalau di awalnya saya ada SBB. Apa itu pernah Ibu lakukan? Sebelum mungkin Ibu mengatakan saya ini pernah dilakukan atau belum? Saya tuh biasanya SBB, kebetulan saya kan pembina pramuka juga, jadi SBB saya lakukan hanya di waktu kegiatan pramuka. Ya, nah waktu pramuka kan baginya saya waktu pramuka kan anak-anak ini aktif gitu loh Pak. Mungkin kalau diterapkan di dalam kelas, maksudnya dalam pelajaran saya, pelajaran khususnya mungkin bisa ya Pak. Karena memang kalau SBB ini kan memang menghibur, Iya. Sudah jadi semangat dan sebagainya. Biasanya berarti sudah ada 3 ya, Iya. 3 hal yang akan dilaksanakan oleh Ibu ini. Yang pertama tadi belajar di luar kelas, terus yang kedua menyatukan dua hati, dan yang ketiga SBB. Iya. Mungkin masih ada lagi kah atau mungkin 3 ini yang akan Ibu lakukan? Kayaknya saya coba 3 itu dulu, saya terapkan, saya atur dulu kan untuk media. Soal pembelajaran di luar kelas kan akan sedikit mengubah FPP berarti saya ini. Kemudian yang sedikit ya harus cari di YouTube dulu gitu. Jadi persiapannya ya lumayan. 3 ini aja deh saya coba terapkan dulu, ada perubahan apa enggak gitu. Ya. Baik, sesuatu yang luar biasa. Nah, kira-kira untuk mewujudkan ini Ibu bisa mungkin kerjasama dengan rekan sejawat atau mau dilakukan sendiri, atau ada yang mau diajak lah untuk melakukan hal yang baik ini? Kayaknya saya nggak bisa sendiri nih Pak. Ya, maksudnya kayaknya kita bantu rekan-rekan sejawat juga mereka siap sih, biasa tempat kami kan
kelas kan saya belum pernah nih bikin FPP kalau pembelajaran di luar kelas. Ini saya bertanya dengan guru PJOK, jadi misalnya ada teori dulu dalam kelas terus praktek kedua kalau bentuk FPP-nya seperti apa gitu. Terus kalau untuk S-Breaking mungkin saya minta bantuan juga, kan guru-guru lain tuh ada yang pernah menerapkan S-Breaking, jadi saya bisa minta contohnya seperti itu mungkin. Iya Pak. Berarti itu bagus sama ya. Iya betul. Sama-sama berkasih. Ya, betul. Nah, kira-kira nih Iya. kapan dilaksanakan untuk sesuatu yang baik ini? Rencananya mungkin mudah-mudahan bisa terlaksana minggu depan untuk melaksanakan ketika menerapkan di kelas ya Pak ya. Untuk bikin FPP-nya nantilah pulang dari sini saya coba nemuin guru PJOK-nya, kita lihat contoh untuk FPP-nya seperti apa rencananya gitu. Jadi untuk persiapannya mungkin nanti hari ini akan saya coba mulai persiapkan untuk penerapannya di kelas ya minggu depan. Berarti secepatnya ya Bu. Amin, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Iya, amin. Karena apa, sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda Bu. Iya. Ketika ada kesempatan ya harus gerak kan gitu. Apalagi ini bukan ingin kerjasama dengan rekan sejawat. Iya. Nah, baik Bu, ini kira-kira sudah di penghujung. Nah, kayak kan sudah di penghujung obrolan kita. Nah, kira-kira dari percakapan yang menarik tadi ini, Iya. luar biasa ini, pokoknya itu luar biasa ini ya. Kira-kira dari percakapan kita tadi ini apa sih yang dapat disimpulkan Iya. oleh ini? Tentunya saya sangat terbantu ya di obrolan kita. Tadi awalnya saya pengen bingung nih bagaimana menghadapi dua siswa saya ini tadi, tapi berkat bisa curhat sama Pak Arif, saya bisa mencoba memberikan beberapa solusi agar yang siswa saya yang 2 orang tadi yang tidak aktif bisa aktif, yaitu setelah saya mempelajari profil siswa ini tadi bahwa nampaknya mereka ini mungkin mengalami kejenuhan dengan pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya mencoba sekali-kali memindahkan pembelajaran dengan praktik di luar kelas. Terus saya biar untuk memacu anak-anak tadi bisa aktif, saya coba mengadakan diskusi. Jadi mereka mungkin yang tidak bisa curhat ke saya setidaknya bisa diskusi dengan teman satu kelompoknya. Terus di awal pembelajaran saya mengadakan S-Breaking biar emosional anak yang awalnya mungkin kurang mood, kurang bagus, akhirnya diadakan S-Breaking mereka jadi tertarik. Jadi semoga selama kegiatan pembelajaran mereka bisa. Oke, bagus luar biasa ya. Ya, oke Bu, jadi Ibu ini kan mau melaksanakan secepatnya ya. Nah, tolong nanti kalau sudah dilaksanakan jangan lupa kabar-kabari. Siap. Karena Iya. saya juga kepengen tahu hasilnya ya. Karena ini ya saya juga apa namanya ya sama dengan Bu Ade ini, kayak pun hari ini saya kayak gini kan juga pengen apa sama-sama belajar. Jadi pengen tahu hasil-hasilnya kayak apa yang sudah Ibu rencanakan, hasilnya bagaimana, tolong. Siap. Semoga proses Ibu nanti diberi kelancaran ya Bu, dan tetap semangat dan yakin bahwa sesuatu yang baik pasti akan tercapai. Terima kasih banyak ya Pak Arif. Sama-sama, Terima Ibu. kasih banyak Bu Santi. Oke, itu aja. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Arif ya sudah terlaksana ya proses coaching hari ini. Iya, Bu. Pak Arifnya sebagai coach dan Ibu Adinya sebagai coaching sangat menarik sekali. Tadi saya memperhatikan apa Pak Arif dan Bu Adi itu obrolannya sangat menarik sekali. Nah di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif ya. Apa yang sudah Pak Arif lakukan saat melakukan coaching tadi itu? Oh iya, alhamdulillah Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ade Iya. dan itu pun sudah saya lakukan sesuai dengan alur TETA, Iya. yaitu yang berisi tujuan, terus identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah komitmen atau tanggung jawab. Dan itu semua sudah saya lakukan
dengan berurutan sehingga bisa menemukan solusi permasalahan yang alami oleh Bu Ade. Iya, benar sekali ya Pak Arif ya. Seperti yang saya lihat tadi dalam melakukan percakapan, Pak Arif dan Bu Ade juga sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Sudah nampak tadi tujuannya, sudah nampak, identifikasinya juga sudah, terus sudah menemukan solusinya, rencananya kegiatannya apa, kemudian komitmen dan tanggung jawabnya apa yang untuk kedepannya, itu semuanya sudah nampak Pak Arifnya. Di dalam percakapan tadi juga Pak Arif sudah memberikan perhatian penuh kepada Bu Ade, sudah mendengarkan dengan baik sehingga Bu Ade sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Bu Ade. Menarik sekali ya Pak Arif ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif nih. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arif kembangkan? Tadi kan sudah ada 2-3 kompetensi kan tadi yang present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi kan sudah nampak ya dalam dialog itu. Tapi menurut Pak Arif, apa ada lagi yang kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan lagi gitu? Ya, yang jelas saya lebih akan mengembangkan ini Bu, mendengarkan secara aktif. Karena apa? Dengan saya mendengar secara aktif, otomatis kan saya tahu permasalahan yang dialami oleh C itu tadi. Sehingga ketika saya sudah tahu betul itu persoalannya, itu permasalahannya, maka saya kan bisa memberikan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pada akhirnya nanti si C itu bisa menemukan solusi yang terbaik. Jadi intinya itu tadi, mendengarkan secara aktif yang akan saya kembangkan untuk kompetensi tadi. Ya, benar sekali ya Pak Arif lah. Nah, terima kasih Pak Arif, kita sudah selesai hari ini. Menarik sekali ya Pak Arif ya obrolan kita hari ini. Saya juga mendapatkan ilmu tambahan dari hasil pengamatan saya dengan praktek kucing Pak Arif. Tadi saya juga menemukan ilmu baru, jadi menambah wawasan bagi saya. Terima kasih Pak Arif, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam jalan dan Amin. Terima kasih Pak Arif lah. Terima kasih juga Bu. Dan saya juga ucapkan selamat menjalankan puasa ya Bu. Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Ibu Ade. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ade. Alhamdulillah. Bu Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sudah siap nih rencananya hari ini mau observasi ya? Insya Allah sudah siap. Oke. Sebelum kita melaksanakan observasi kan, alangkah baiknya kebetulan saya di sini sebagai pengamat. Ketika Bu Santi akan melakukan observasi, ada beberapa hal yang harus kita sepakati ketika kita akan melakukan observasi. Baiklah, yang pertama saya ingin menginformasikan bahwa selama kegiatan observasi nanti atau coaching nanti dilakukan dengan rekan sejawatnya, saya akan menyiapkan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian saya itu berkaitan tentu saja dengan alur tirta. Jadi tolong Ibu ketika akan menggali potensi daripada rekan sejawatnya nanti tetap harus memperhatikan alur tirtanya. Setelah itu perhatikan juga untuk prinsip coaching, di mana Ibu bisa menjadi mitra yang baik untuk coachesnya nanti. Kemudian proses kreatifnya bisa berjalan dengan baik dan bisa memaksimalkan potensi dari coachesnya. Jangan lupa juga perhatikan kata-kata kuncinya ya. Oke, udah siap sekali kayaknya sudah. Oh siap. Kemudian ini kalau saya boleh tahu kompetensi coaching nanti apa yang akan Ibu persiapkan untuk kompetensinya? Ada 3 kompetensi yang saya persiapkan ya. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, sehingga saya selalu memperhatikan coach saya. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi dari si coaching. Jadi kompetensinya ada 3 yang disiapkan.
present atau kehadiran penuh, bisa menjadi pendengar yang aktif, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 ini yang dispesialkan atau spesifiknya kompetensinya apakah 3-tiganya atau ada poin tertentu nih misalnya yang mau digali? Tiga-tiganya tetap saya utamakan ya, cuma ada salah satu yang ingin saya menggali itu yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya dapat si coachingnya ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Jadi si coachingnya dapat menemukan solusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Oke, luar biasa ya. Jadi ditekankan pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, terus nih pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai nih, indikator atau ketercapaian yang ingin diharapkan dari kegiatan nanti kita observasi atau coaching nanti, kalau boleh saya tahu apa yang Ibu inginkan? Indikatornya itu saya ingin dapat menggali potensi yang ada dalam diri coaching ini, sehingga beliau dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia alami. Jadi potensi yang ada ini kan mungkin belum bisa terlihat kan. Nah, jadi dengan diadakannya coaching ini, potensi yang masih terpendam itu dapat muncul. Oh iya biasa. Jadi memang tujuannya adalah menggali potensi nanti coachingnya. Baik Bu, mungkin kita bisa mulai nanti observasinya ya. Semoga bisa berjalan lancar. Amin ya, terima kasih Ibu lah sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk membantu saya. Baik, terima kasih. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik, cuma mohon maaf ini Bu agak sedikit kurang fit karena lagi batuk sudah 4 hari ini. Jadi aduh gimana ya, nanti ada hal yang kurang pas, jadi mohon maaf dulu Bu. Oke, nggak apa-apa Pak Arif. Nah, sesuai dengan pertemuan kita kemarin ya Pak Arif ya, bahwa hari ini akan dilakukan proses coaching, di mana di sini saya membawa rekan saya. Ini ada Bu Ade sebagai pengamat kita hari ini Pak Arif ya. Nah, menjadikan Bu Ade yang akan mengamati proses jalannya coaching hari ini. Nah, sebelumnya ini seperti yang kemarin kan Pak Arif sudah sekilas menyampaikan kepada saya. Sebenarnya apa sih Pak? Ada apa dengan Pak Arif ini? Ya, mohon maaf ini jadi merepotkan Ibu lah. Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya ada permasalahan di sekolah. Dan permasalahan saya ini ya sebenarnya sih nggak rumit sih, cuma menjadikan pemikiran saya gini. Jadi saya kan mengadakan 2 kegiatan di sekolah sebagai pembina eskul gitu Bu. Sebagai pembina eskul, yang satu pembina eskul pramuka sekaligus melatih, dan yang kedua pembina eskul keagamaan. Itu saya mengajarkan baca tulis Al-Quran, ngaji tilawah dan sebagainya itu. Cuma yang menjadi persoalan, anak-anak ini ada beberapa anak yang ketika di eskul pramuka aktif, tapi ketika di eskul agama ini kurang aktif gitu. Ibaratnya kayak kurang senang dengan eskul keagamaan. Nah, ini yang jadi persoalan. Padahal kan sama-sama saya yang mengajar. Kalau orang lain yang mengajar mungkin wajar lah, ibaratnya mungkin dia ikut eskul pramuka karena pembinanya lebih ganteng, atau lebih apa. Yang eskul agama itu pembinanya sudah tua, ya, jadi wajar. Nah ini kan saya sama-sama pembinanya masih fit, masih ganteng kan gitu loh Bu. Nah ini yang jadi persoalannya ini kan. Nah jadi saya bingung sendiri Bu. Ada apa ya saya kok kayak gini? Iya, baiklah Pak ya. Jadi di sini permasalahan yang Bapak alami itu di sekolah Bapak itu ada 2 kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu pramuka dan satunya itu keagamaan. Nah, sama-sama kedua kegiatan ini Bapak sebagai pembinanya ya. Nah, tetapi ada anak yang saat ekskul pramuka aktif, sedangkan saat ekskul keagamaan tidak aktif. Nah, ini bentuk tidak aktifnya ini seperti apa Pak? Ya, jadi dalam
satu bulan itu kan seminggu sekali. Eskul agama itu yang pramuka itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Sedangkan eskul agama ini saya bagi Bu. Jadi kelas 7 itu Senin Selasa, kelas 8 Rabu Kamis, kelas 9 itu hanya hari Sabtu karena hari Jumat itu pramuka. Nah, cuma anak ini misalnya kelas 7 tadi itu ya, itu hari Senin Selasa, Seninnya berangkat, Selasanya tidak. Besok Selasanya berangkat, Seninnya tidak. Jadi kayak gitu terus. Tapi kalau pramuka berangkat terus, Sabtunya pokoknya full gitu loh. Jadi masalah kehadiran saja sebenarnya. Kalau untuk masalah yang pelajaran sih saya kira sama. Cuma masalah kehadirannya yang kurang konsisten. Jadi kalau di sini tadi untuk ekskul pramukanya tadi 1 minggu 1 kali ya. 1 minggu 1 kali. Terus untuk ekskul keagamanya 1 minggu 2 kali gitu ya Pak ya. Nah kira-kira dari apa tadi kan Bapak bilang yang Senin masuk, Selasa tidak, dan itu tuh dalam satu kelas itu kira-kira berapa anak yang tidak masuk tuh? Ya sih kalau di presentasi kelas 7, 8, 9 itu dari jumlah 60 orang ini ya paling sekitar 10 anak saja. Berarti kira-kira kehadiran hanya 10 anak aja yang tidak aktif tadi. Yang lain aktif terus, pokoknya 2 hari itu pokoknya berangkat terus dia. Jadi untuk keaktifannya tadi kurang lebih 10 anak ya yang tidak aktif ini tadi. Nah kalau boleh tahu nih ya, saat pembelajaran itu untuk ekskul keagamaan itu di kelas seperti apa ya? Ya sebenarnya karena memang kegiatan keagamaan ini memang lebih cenderung di kelas Bu. Kalau di luar kan mungkin kurang pas dan kurang masuk ya. Jadi ketika saya mengajar di dalam kelas itu biasa, artinya materi yang saya berikan misalnya fikih, ibadah, Quran, hadis, akidah, akhlak gitu ya seperti biasa. Saya memberikan materi-materi, kadang setelah memberikan materi evaluasi dan sebagainya. Itu memang sih itu saja namanya kegiatan keagamaan. Memang saya tidak ada permainan-permainan seperti dalam pramuka. Jadi mungkin anak ini gimana ya, kurang senang karena belajarnya cuma gitu aja, kayak monoton lah ibaratnya, monoton kan gitu. Jadi saya ceramah ya, saya memang saya bervariasi sih, cuma di situ memang tidak ada permainan. Paling kalau saya seling itu ya lagu-lagu Islami itu aja. Iya baik Pak ya. Nah tadi kan hanya kalau dipresentasikan tadi kan ada 10 anak yang tidak aktif. Nah, jadi kan kalau bisa digambarkan nih kondisi kelasnya Pak Arif tadi dari poin 1 sampai 10 tuh dalam poin berapa ini? Ya kalau menurut saya sih sekitar 6. Oh, berarti masih di angka 6 ya. Nah, harapannya nih Pak Arif nih, ini kan kita ngobrol-ngobrol ini kan pasti kan ada harapannya Pak Arif. Nah, dari posisi yang masih 6 ini Pak Arifnya tuh mengharapkan untuk menjadi berapa ya? Ya saya sih nggak muluk-muluk Bu, karena agama ini kan langsung hubungannya dengan praktek. Jadi buat apa kita belajar agama tapi prakteknya ternyata tidak ada kan sama sekali ya. Kita sudah sampai mengajari sholat, baca Quran, tapi rupanya prakteknya sama sekali nggak ada. Jadi saya nggak muluk-muluk di antara 8 sampai 9. 8 sampai 9. Kalau 8 aja saya sudah bersyukur alhamdulillah. Karena nilai 8 itu bagi saya berarti anak sudah melaksanakan praktek. Kalau 9 itu sudah sempurna, artinya kalau sholat 5 waktu ya dia laksanakan semua. Tapi kalau 8 dia mungkin ada yang bolong kan gitu. Tapi kalau 9 itu sudah sempurna. Itu melaksanakan praktek. Iya, baik sekali ya Pak Arif lah. Harapan Pak Arif kan karena namanya ekskul keagamaan hubungan dengan Allah. Jadi Pak Arif berharapnya anak-anak tuh bisa aktif mengikuti kegiatan ekskul keagamaan ini dengan baik ya Pak Arif ya. Nah di sini kira-kira ada bayangannya nggak Pak Arif tadi kan karena permasalahannya tadi kan anak-anak tadi tidak aktif tadi tuh ya. Kira-kira bayangannya apa ini Pak Arif untuk mengatasi permasalahan ini untuk anak-anak ini kira-kira bayangannya seperti apa? Ya begini, kalau bayangan saya kan begini, kalau ini kan gambarannya ini kan perbandingan antara ekskul pramuka dan ekskul keagamaan. Sementara ibu kan tahu kalau ekskul pramuka ini kan kegiatannya sangat menantang, sangat menarik. Pokoknya
mungkin anak yang selama ini tidak berangkat sekolah yang pagi, tapi ketika pramuka dia berangkat. Karena apa? Saking menariknya kegiatan pramuka, saking indahnya, saking senangnya kegiatan pramuka. Jadi dia lebih memilih kegiatan pramuka daripada kegiatan belajar seperti biasa gitu. Karena sering Bu terjadi kayak gitu. Hari Jumat anak ini nggak masuk, malah hari Jumatnya dia masuk pramuka. Paginya nggak sekolah, nggak sekolah. Saat siangnya ada kegiatan pramuka malah hadir gitu. Malah hadir. Nah itu kan berarti saya pikir, berarti ini kegiatan pramuka sangat menarik. Nah jadi kalau saya berpikir, wah kayaknya kegiatan pegangan ini mungkin materinya tidak menarik, sehingga 10 anak tadi mungkin dia tidak berangkat secara konsisten kan gitu. Itu bayangan saya gitu loh. Jadi bayangan saya hanya tadi menarik dan tidak. Seandainya nanti saya bikin menarik kegiatan pegangan, mungkin anak-anak ini akan seperti kegiatan sekolah pramuka berangkat ya. Jadi gambaran saya mungkin saya akan merubah proses pembelajaran saya yang mungkin monoton tadi hanya itu saja. Jadi mungkin akan saya buat menarik Bu. Mungkin di sekolah kami kan sudah punya fasilitas kayak LCD proyektor, ada fasilitas yang lain. Mungkin itu nanti akan saya gunakan untuk pembelajaran keagamaan dengan video. Jadi saya ingin mengambil gambar-gambar video-video dari YouTube tentang mungkin pembelajaran, mungkin ada siksa, mungkin ada sejarah Rasulullah yang itu langsung dengan video. Jadi anak kan mungkin suka, karena selama ini ketika saya mengajar dengan diferensi itu Bu, itu anak lebih cenderung melihat video itu, audio visual. Mungkin itu. Jadi di sini tadi solusi yang pertama, sampean ingin mengadaptasi kegiatan pramuka ini dalam ekskul keagamaan ya. Jadi materi-materi dalam kegiatan dalam ekskul pramuka ini Bapak ingin mengadaptasinya dalam ekskul keagamaan. Nah, selain itu kira-kira apalagi ya Pak Arif yang ingin Pak Arif laksanakan? Karena pramuka ini kan identik dengan kegiatan di luar kelas. Nah, saya juga akan mencoba kegiatan keagamaan akan saya adakan di luar kelas, karena selama ini yang saya adakan di luar kelas kan kalau praktek sholat, misalnya anak itu saya bawa masjid, habis itu masjid. Nah itu paling itu aja yang saya bawa. Nah ini mungkin saya akan bawa, ini kan ada keimanan di situ, ada materi keimanan itu bagaimana kita meyakini iman kita kepada Allah, otomatis kan kita yakin dengan ciptaan-ciptaannya. Nanti jadi mungkin anak itu akan saya bawa ke luar untuk melihat kebesaran Allah dengan ciptaan-ciptaannya, mungkin tadabbur lah namanya, tadabbur alam itu tadabbur alam itu, supaya anak itu senang. Namanya anak diajak hiking mungkin kan, diajak keluar, mungkin yuk kita hiking ke Danau Gatal, nanti situ kita akan melihat kebesaran Allah gitu. Nah mungkin anak kan lebih jadi coba saya akan belajar di luar kelas dengan tadabbur alam. Iya, baik, bagus sekali Pak rencananya ini ya Pak. Jadi rencananya sampai ini ingin mengajak anak, jadi selain belajar mereka juga bisa merefreshkan diri ya dengan tadabbur alam tadi. Kira-kira selain ini ada lagi nggak Pak rencana yang ingin Pak Arif lakukan? Iya, nah ini ada yang jadi pemikiran saya. Jadi kan gini, nanti kalau pramuka itu kan ada yang namanya persami, perkemahan Sabtu malam Minggu, dan itu mungkin bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk evaluasi. Nah ini saya pun ingin mencoba membuat madrasah muhasabah. Madrasah muhasabah itu artinya anak-anak akan saya bawa untuk kegiatan, mungkin yuk kita akan mengadakan mabit ya, malam bina iman dan takwa itu, dengan cara nanti anak-anak akan saya bawa untuk ke masjid di situ, tapi tidak pulang Bu. Ya seperti persami, kalau persami kan mungkin dia di sekolah, di tenda gitu ya. Nah untuk anak ini kami coba untuk nanti kita ke masjid, tapi di situ nanti ada kegiatan-kegiatan yang menarik di situ, yang hubungannya dengan mabit malam bina iman dan takwa gitu. Mungkin nanti ditutup dengan sholat tahajud, sholat subuh bersama, dan sebagainya. Nanti pagi kita akan ada kegiatan mungkin makan bersama dan sebagainya. Kayaknya itu lebih menarik anak. Jadi untuk
ya seperti persami lah, cuma bedanya itu aja. Akan saya coba Bu, mungkin biar anak-anak jadi tertarik, oh ternyata di pramuka ada ini, oh di agama juga ada ini, di pramuka ada ini, jadi akhirnya mereka jadi tertarik, mungkin itu. Iya, bagus sekali ya Pak Arif ya rencananya ini. Nah, jadi kan supaya anak juga tidak bosan belajar hanya di ruang kelas, kemudian kan ya Pak tadi mau melaksanakan mabit ya, jadi kan memberikan pengalaman yang beda kepada anak, merasakan bisa tidur selain di rumah. Jadi kalau biasanya anak di sekolah tuh kegiatan malamnya hanya kemah untuk pramuka tadi, juga bisa diadakan mabit untuk ekskul keagamaan. Nah, sudah ada 3 nih solusinya yang Pak Arif rencanakan ini. Kira-kira masih ada lagi nggak Pak Arif solusinya? Ya sebenarnya kalau dalam pemikiran saya banyak, tapi saya akan coba dulu yang 3 itu. Karena takutnya nanti kalau kebanyakan akhirnya tidak tereksekusi, tidak terlaksana, malah sia-sia kan. Jadi mungkin saya akan fokuskan 3 dulu itu Bu. Jadi untuk adaptasi materi yang ada di pramuka, terus belajar di luar kelas, ada pengalaman tadi. Dan yang ketiga adalah mabit. Iya. Nah, Pak Arif, kita sudah menemukan 3 solusi yang Pak Arif rencanakan untuk mengatasi permasalahan anak yang tidak aktif mengikuti kegiatan ekskul keagamaan tadi. Nah, Pak Arif, kira-kira dari ketiga solusi ini tuh ada tidak teman Pak Arif yang bersedia untuk mendampingi Pak Arif atau membantu Pak Arif dalam melaksanakan kegiatan ini? Alhamdulillah, insya Allah ada. Karena memang saya pribadi kalau untuk saya sendiri nggak mampu. Karena namanya siswa 60, kalau hanya saya tangani sendiri nggak mampu. Jadi saya harus akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang seagama. Karena memang di tempat kami ada 2 guru yang berbeda agama. Jadi insya Allah yang 3 itu insya Allah bisa membantu saya, karena selama ini seperti mengawasi sholat duha, mengawasi sholat duhur, itu pun teman-teman saya tadi dari rekan-rekan guru. Jadi insya Allah saya akan bersama dengan mereka atas saya. Oh, benar sekali ya Pak Arif lah. Jadi berkolaborasi ya. Jadi untuk meringankan beban Pak Arif untuk mendampingi mereka belajar ini tadi kan berkolaborasi dengan teman yang lain ya, supaya diperlancar kegiatannya ini ya Pak Arif. Nah, kita sudah menemukan solusi, sudah menemukan tadi ada rekan yang siap membantunya. Nah, kira-kira ini untuk waktu pelaksanaannya dari rencana solusi yang sudah kita rencanakan ini kapan Pak Arif? Ya, mungkin saya akan laksanakan setelah Ramadan. Ini kan soalnya ini kan bulan Ramadan ini waktunya untuk memang kegiatan ibadah. Cuma untuk ekskul sementara ini saya liburkan. Saya fokuskan pada kegiatan besar Ramadan. Jadi kemungkinan besar misalkan saya laksanakan nanti setelah Lebaran, begitu masuk biasa, insya Allah itu langsung saya laksanakan. Iya, baik, bagus sekali Pak Arif lah solusinya ya. Jadi Pak Arif malah ada jeda ini untuk mempersiapkan segala teknisnya bagaimana ini kan ada jeda untuk melaksanakannya ini. Nah Pak Arif, kita sudah di akhir sesi nih ya, nih penghujung sesi hari ini nih. Nah, tadi kita sudah menemukan permasalahan yang Pak Arif rasakan di dalam pembelajaran ekstrakurikuler keagamaan. Kemudian sudah kita mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa, masalahnya apa, dan kita tadi juga sudah menemukan 3 solusi. Nah Pak Arif, ini tolong ceritakan kembali kira-kira tadi solusinya yang ingin tadi dipakai tadi apa Pak Arif? Terima kasih. Saya sedih Bu. Kenapa sedih Pak Arif? Obrolan kita sudah hampir selesai. Soalnya menarik sekali Bu. Sekali dari kemarin saya tuh pusing gimana mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Santi, langsung seperti hilang permasalahannya. Alhamdulillah Pak Arif. Saya agak sedih ini. Nah, jadi kesimpulan yang tentunya akan saya sampaikan ya tadi Bu, dengan permasalahan yang terjadi akan saya rubah. Yang pertama tadi proses pembelajarannya itu akan saya adaptasi
motivasi dari kegiatan kepramukaan Iya. yang menarik, yang menyenangkan, pokoknya itu yang pertama. Yang kedua, saya coba nanti pembelajarannya di luar kelas dengan cara tadabbur alam, melihat kebesaran Allah, mudah-mudahan senang dengan cara happy, dengan cara mungkin ya jalan-jalan dan sebagainya, menikmati keindahan alam dan sebagainya, tapi sambil melihat bahwa alam ini tidak hanya sekedar diciptakan kayak gini, tapi coba lihat siapa yang menciptakan. Itu nanti mungkin mereka lebih tertarik. Dan yang ketiga, ingin mengadakan mabit, yaitu malam bina iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan acara itu nanti anak akan bertumbuh rasa keimanannya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, sehingga mereka betul-betul melaksanakan apa yang saya inginkan. Karena kegiatan dalam ini saya lebih inginkan prakteknya, bukan teorinya. Iya, benar Jadi sekali. prakteknya percuma teori hebat bagus tapi prakteknya tidak ada, saya nggak mau. Iya. Jadi lebih baik teori sedikit tapi prakteknya ya. Nah itu yang saya harapkan dengan solusi tadi itu, mudah-mudahan anak-anak jadi kembali ke kegiatan eskul ini sama dengan pramukaannya, senang mereka, dengan tidak lagi terpaksa tapi betul-betul seperti kayak ditunggu-tunggu. Itu yang saya harapkan. Ini ya baik. Baik Pak Arif, bagus sekali ya, tadi udah kita ada punya 3 solusi untuk mengatasi permasalahan hari ini ya. Jadi tadi dengan yang pertama yaitu mengadaptasi dari kegiatan pramuka, kemudian mengajak mereka untuk tadabbur alam, rifah, jadi mereka juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan mabit atau malam bina iman dan takwa. Nah Pak Arif nih ya, untuk ke depan, karena kita udah di sesi hari ini, nanti saat Pak Arif sudah melaksanakan kegiatan ini, jangan lupa hubungi saya kembali. Ceritakan, saya penasaran ini dengan kegiatan ekskul keagamaan yang bentuk praktek langsungnya ini. Jadi kan seperti kata Pak Arif tadi, bukan hanya teori saja tetapi prakteknya yang lebih utama ini. Nanti perkembangannya bagaimana, hasilnya bagaimana, saya ingin tahu cerita lebih lanjutnya lagi nanti Pak Arif lah ya. siap. Ya. Kita masih belajar ya Bu. Iya, nanti kita kan kita sama-sama belajar Pak Arif. Nanti kan saya juga bisa mengadaptasi apa yang solusi dari Pak Arif yang sudah direncanakan tadi kan, saya juga bisa mengadaptasinya Pak Arif ya. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Saya terima kasih Bu. Iya, Berkat Ibu sama-sama. ini kepala saya hilang. Maksudnya kepala saya hilang. Iya Pak Arif, terima kasih Pak Arif lah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat bernilai pahala Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Ade ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santi, barusan saja tadi kita melakukan coaching ya. Ya, sebelum kita akhiri rangkaian kegiatan ini, saya mau bertanya beberapa hal menindaklanjuti dari hasil coaching kita tadi. Iya. Yang pertama saya mau nanya nih, kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dari kegiatan coaching tadi? Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian mencari solusi atas permasalahan, sampai di rencana dan tindak lanjut, dan komitmen atau tanggung jawab yang ingin dikembangkan. Oke, jadi tadi sudah benar-benar menetapkan alur cerita ya Ibu ya. Kemudian tadi jadi saya sudah lihat, saya benar-benar mengawasi dan saya merasa nyaman dengan kegiatan tadi karena kelihatan memang antara coach dan coaching semangat kemitraannya itu luar biasa. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena Ibu saya lihat memang di situ memberikan kehadiran penuh di situ ya. Jadi sampai Ibu bisa membantu coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi luar biasa. Ibu juga berikan kata kunci, tadi ada kata kunci mengajak anak tadabbur alam, itu kan Ibu ulangi dan Ibu tekankan. Saya juga melihat Ibu mencatat hal-hal penting. Jadi dengan kegiatan Ibu itu terasa coach benar-benar merasa si coach benar-benar memperhatikan saya, itu luar biasa dan terus dipertahankan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih,
kompetensi apa lagi yang Ibu rasa masih terus harus dikembangkan, masih harus ditingkatkan untuk bisa melakukan kegiatan coaching yang mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, dari ketiga kompetensi itu sebenarnya perlu dikembangkan semuanya ya. Jadi perlu Iya. ditingkatkan lagi dan lebih banyak berlatih lagi. Tetapi ada satu poin yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mendengarkan aktif. Karena kalau kita bisa mendengarkan dengan aktif, kita dapat menemukan kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot, sehingga si coachingnya ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi dengan kata kunci yang saya tangkap dari coachingnya ini, saya bisa membuat pertanyaan berbobot, sehingga saya ingin mengembangkan di mendengarkan dengan aktif. Oke, luar biasa, udah punya rencana ke depan. Semoga apapun yang kita lakukan ini adalah bagian dari rangkaian memang usaha untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga siswa-siswa kita ini bisa menjadi siswa yang lebih tertarik belajar dan mereka minat ke sekolahnya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses dan terus semangat. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ade. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabar Bu Ade? Alhamdulillah baik. Pak Arif, bagaimana kondisinya? Nah, ini saya mohon maaf Bu Ade, Oh, iya. lagi agak kurang fit nih, sudah hampir 4 hari ini batuk terus. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mungkin mengganggu ya, proses ini ya saya mohon maaf, karena memang batuk ini nggak bisa dicegah ini. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Oke, amin amin amin. Oh ya Bu Ade, kalau nggak salah hari ini ya Bu Ade mau mengadakan coaching ya Iya, dengan saya. Bu Santi ya. Iya betul Pak, betul hari ini. Oke. Jadi nanti saya ingin memberikan penilaian, yaitu rubrik penilaian kepada Ibu, dalam arti nanti Ibu melakukan coaching itu harus diperhatikan rubrik penilaiannya, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Oh iya, siap. Itu harus diperhatikan itu, karena kalau nggak salah itu alur Tirta itu ada 4 ya. Iya. Nah itu nanti jangan sampai tidak digunakan, dan juga ketika Ibu nanti melakukan coaching pun harus menggunakan prinsip coaching yang seperti kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan yaitu potensi coaching. Iya, Nah, siap. termasuk nanti Ibu juga harus kata kuncinya itu jangan sampai lupa itu ya. Iya Pak. Nah, terus gimana? Kira-kira sudah siap Ibu? Saya sudah persiapkan, nanti saya juga buat pertanyaannya mudahan bisa lancar, sudah saya siapkan sesuai alur kita tadi ya. Gitu ya. Saya juga untuk prinsip coachingnya saya coba nanti ketika saya observasi di kelas sama teman nanti, dan kita observasi nanti saya bisa benar-benar menerapkan prinsip coaching tadi ya Pak ya. Jadi saya bisa menjadi mitra yang baik, kemudian proses kreatifnya bisa nampak, dan saya bisa memaksimalkan potensi dari coaches saya nanti. Ya, bagus. Nah, terus kira-kira nanti ketika Ibu melakukan coaching itu, Iya. kompetensi apa yang akan Ibu ambil? Saya akan berusaha menjadi present yang baik ya Pak ya. Jadi saya bisa menghadirkan diri saya penuh dalam kegiatan itu. Kemudian saya juga berusaha bisa mendengarkan secara aktif permasalahan dari rekan sejawat saya nanti. Saya juga berusaha bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai rekan sejawat itu bisa mengeluarkan solusi dan potensi dia gitu. Berarti ada 3 ya, Iya. kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu ya. Oke. Dari 3 itu kira-kira mana yang paling difokuskan Ibu dalam coaching nanti? Iya, tentu saja tiga-tiganya itu tuh kan harus kita laksanakan ya Pak ya. Saya akan berusaha melaksanakan tiga-tiganya, tapi mungkin spesifik sekali akan saya terapkan, yaitu saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaches nanti Pak. Oh gitu ya. Iya.
terlaksana. Bagus. Nah, terus untuk indikator, kira-kira nanti dalam coaching tadi indikator yang akan Ibu capai itu gimana? Untuk indikatornya mungkin sama seperti kegiatan coaching biasanya ya Pak ya, yaitu saya berusaha, kan ini kebetulan rekan sejawat saya nanti punya permasalahan, saya berusaha menggali permasalahannya, kemudian saya mencoba menggali dia itu potensinya sampai dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi berusaha menggali potensi diri yang ada dalam rekan sejawat saya tadi untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, luar biasa ya. Berarti betul-betul ingin menemukan solusi ya, Iya, permasalahan nanti Bu Santi ya. Iya, bisa membantu. Bagus, luar biasa. Baik, saya kira Ibu betul-betul sudah siap untuk memberikan coaching kepada Bu Santi. Saya doakan mudah-mudahan sukses, lancar. Amin. Ya, mungkin gitu saja, silakan bisa dilaksanakan. Iya Pak, iya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Ade. Alhamdulillah. Bu Ade sendiri? Alhamdulillah saya baik. Jadi saya di sini datang kan sesuai permintaan Bu Santi nih ya. Iya. Katanya mau ya ngobrol-ngobrol, ada sedikit permasalahan ketika di kelas ya. Benar sekali Bu Ade. Sebelum kita mulai obrolan kita, saya mau kenalkan dulu, ini Pak Arif. Dia guru yang merupakan rekan sejawat saya juga. Mungkin beliau di sini akan ya sambil mendengarkan ya Pak Arif ya obrolan kita hari ini. Baik, kita mulai saja. Ada apa sih sebetulnya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Bu Ade ya. Iya. Sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak Arif ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi kami. Nah, memang sebenarnya kan seperti yang saya ceritakan sekilas kemarin, saya tuh mengalami permasalahan dalam pembelajaran di kelas saya. Oke. Ada masalah bukan ya di kelas? Iya, boleh. Oke, boleh tahu nggak secara umum dulu deh masalahnya apa sih? Secara umum permasalahan di kelas saya ya, itu tentang pembelajaran yang tidak maksimal di kelas tuh, anak-anak tidak aktif di dalam kelas. Iya. Di kelasnya anak-anaknya kurang aktif. Jadi mereka tuh pasif di dalam kelas itu Mbak. Oke, sebelum kita mulai obrolan semakin jauh, saya mau tahu dulu terus Bu Santi maunya kelasnya yang seperti apa, atau bayangan idealnya Bu Santi itu kelas yang Bu Santi harapkan itu yang seperti apa? Ya, saya ingin kelas saya ini aktif, jadi anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Oke, kelasnya aktif sama antusias ya, siswa-siswa. Oke. Nah, nih karena udah ada masalahnya, terus udah ada bayangan nih mau sekolahnya, mau kelasnya sebenarnya seperti ini, tapi kenyataannya sekarang kondisi kelasnya ada sesuatu yang malah jadi masalah untuk Bu Santi. Iya, benar. Kira-kira masalahnya itu kita bahas dulu deh satu-satu. Masalahnya apa aja kita rinci dulu, jadi kita bisa bantu gitu kan. Gimana masalahnya? Masalahnya itu anak-anak itu tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oke. Jadi saat saya memberikan tugas tidak diselesaikan semuanya. Itu sebagian atau seluruhnya nih? Ya, yang tidak selesai ini sekitar 40% kalau dikalkulasikan itu sekitar 40% siswa yang tidak menyelesaikan semua. 40% anaknya tidak menyelesaikan tugas. Iya. Ada lagi nggak masalahnya? Kemudian tuh saat saya melakukan pembelajaran tuh anak tuh sibuk asik sendiri, ngobrol, jadi kadang tuh tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan tuh, jadi anak-anak tuh ngobrol di dalam kelas. Mereka asik ngobrol sendiri ya. Oke. Ini yang ngobrol sendiri ini ya anak-anak yang 40% tadi atau keseluruhan? Ya 40% tadi, dari antara 40% tadi itu ya banyak ngobrol, akhirnya mungkin kan
saat mengerjakan tugas yang saya berikan tadi kan tidak paham, tidak tahu, akhirnya kan tidak menyelesaikan tugas, kita tidak menyelesaikan tugas karena mungkin Iya. tidak mengerti bagaimana menyelesaikan tugas yang saya berikan. Iya. Bu Santi punya bayangan nggak kenapa sih? Ya siapa tahu kan bisa ya punya perasaan atau gimana atau ada data atau ada bukti. Kenapa sih anak yang 40% ini ketika Bu Santi ngajar kok malah asik ngobrol sendiri? Kalau saya pikir mungkin ya banyak faktor yang menyebabkan itu. Mungkin dari pembelajaran yang saya lakukan sendiri, mungkin di dalam kelas tuh masih banyak ceramah di kelas itu. Jadi mungkin anak-anak kan mungkin merasa bosan ya dengan yang saya sampaikan di dalam kelas itu kan. Jadi banyak ceramah gitu ya? Banyak yang ceramah. Jadi kesannya mohon maaf sentral teacher jadinya ya? Iya, sentral teacher. Jadi kan karena memang kebetulan akhir-akhir ini saya banyak tugas di luar beban saya mengajar di dalam kelas. Jadi itu saya tuh tidak sempat membuat media pembelajaran. Ya media pembelajarannya kurang karena Bu Santi terlalu sibuk ada tugas di luar ya. Karena ada tugas di luar, akhirnya media pembelajarannya harusnya saya siapkan, tidak sempat saya siapkan. Iya. Ada faktor lain nggak menurut Bu Santi? Anak-anak yang 40%, kita bahasnya 40% aja dulu ya, kayaknya 60%-nya aman ya, masih aktif ya, aja masih misalnya aman mengerjakan tugasnya. Oke. Nah yang 40% kita sorotin kan Bu Santi ngerasa media pembelajaran Bu Santi yang tidak maksimal karena Bu Santi ada kegiatan luar terus sering menggunakan metode ceramah ya. Iya. Ada nggak penyebab lain gitu? Penyebabnya lain mungkin juga pas materinya mungkin tidak menarik bagi anak mungkin ya. Materi pembelajarannya itu tidak menarik bagi anak, jadi kan mereka akhirnya tidak antusias mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi ada kalanya anak-anak yang pasif lah kita bilang tadi ya, anak-anak yang pasif ini ketika materi tertentu mereka kesannya aktif gitu ya. Kalau materi pembelajaran lain itu pasti aktif kadang-kadang, terus tapi kan mungkin kayak mut-mutan gitu loh anak tuh. Jadi di kelas itu kan mungkin mungkin ya suasana hatinya anak itu mempengaruhi juga. Iya betul. Mungkin kalau memang moodnya anak itu pas baik, mungkin kan akhirnya di kelas dia antusias, semangat mengikuti pembelajaran. Tapi kan mungkin pas mungkin bawaan dari rumah atau tentang memang juga moodnya tidak baik, akhirnya tidak fokus mengikuti pembelajaran di dalam kelasnya. Bu Santi ngajar kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Dengan siswa ini berarti memang khusus di kelas 5 ya ngajarnya ya? Khusus di kelas 5. Jadi ini kan udah semester jadi udah hampir setahun ya, 6 bulan lebih ya sama anak-anak ini. Apa dari dulu mereka kayak gitu atau baru-baru ini aja? Kalau mungkin saat di pembelajaran di kelas dan saya menggunakan media pembelajaran tuh anak tuh kerja bersemangat. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada masa ketika mereka ini sebetulnya aktif aja gitu ya. Akhir-akhir ini aja ya. Oke. Saya melihat anak kok kurang bersemangat gitu. Karena saya mengajak mereka untuk bertanya, apa yang ditanyakan nggak ada yang ngomong sama sekali. Iya, jadi saya bingung. Akhirnya kan di kelas, akhirnya saya banyak ngomong sendiri karena saya mengajukan pertanyaan atau meminta mereka untuk menyampaikan pendapat, mereka tuh malah diam, nggak mau menyampaikan pendapatnya. Jadi suasana kelasnya makanya gak ada rasa nyaman ya Ibu ya. Ada lagi nggak, maksudnya kira-kira di bayangan dulu lah kayaknya penyebabnya selain karena Ibu tadi pakai metode ceramah aja gitu kan. Terus akhir-akhir ini Ibu menggunakan medianya juga kurang karena ada kesibukan di luar. Apa ada alasan lain si anak yang 40% ini kurang aktif menurut Ibu, pemantauan Ibu gitu kan? Kalau alasan lainnya saya juga belum tahu pasti. Belum tahu pasti kira-kira penyebabnya apa aja. Mungkin juga karena ya faktor usia kelas 5 itu kan mereka kan sudah mulai
mulai di usia yang kayak mau mencari jati dirinya kan, sudah mulai beranjak ke remajanya itu kan bukan anak-anak lagi, tidak seperti kelas 1, 2, 3 gitu. Apa mereka mungkin mereka itu juga sudah faktornya itu kan udah merasa gede, udah anak ini juga apa salah satu faktornya itu faktor usia juga mungkin bisa menjadi mempengaruhi aktivitas kegiatan mereka ketika di kelas. Nah, udah. Nih, ada lagi nggak sebelum nanti kita coba ke tahap selanjutnya bayangan Bu Santi? Mungkin apa lagi ya? Mungkin sementara itu dulu ya. Oke. Nanti di tengah jalan bisa menemukan kembali Ya, betul. penyebabnya. Nah, ini sudah terbayang kan anak-anaknya tidak aktif perkiraan Bu Santi karena beberapa faktor ini. Kalau saya bisa kita buat dalam presentasi angka gitu ya, 1 sampai 10. Anggap di posisi 1 sekarang kondisi anak paling terpuruk nih, benar-benar tidak aktif. Nah, terus kondisi 10 itu adalah kondisi yang sesuai kelas, yang sesuai harapan Bu Santi tadi. Anak-anak kondisi idealnya itu aktif, antusias. Bayangan Bu Santi sekarang perkiraan dulu anak-anak berada di angka berapa kondisi yang sekarang ini? Kalau kondisi sekarang tuh saya melihat karena tadi 40% anak yang tidak aktif, jadi mungkin bisa dikatakan 1 sampai 10 tuh di poin 6. Oke, di poin 6 ya. Kondisi sekarang di poin 6. Nah, setelah Bu Santi coba jalani dan sebagainya, harapan Bu Santi mau di angka berapa? Anak-anak ada perkembangan kan, pasti kan harapannya setidaknya adalah perkembangan dari angka 6 tadi. Maunya kelasnya jadinya kondisi ideal nanti apa langsung 10 atau gimana nih? Ya minimal ya 8 atau 9 ya. Oke. Tapi ya, harapan saya kan kalau 10 mungkin terlalu muluk-muluk ya, terlalu drastis gitu loh. Iya. Jadi mungkin 8 atau 9 saja ya, saya sudah merasa agak lega, jadi nggak kepikiran seperti ini lagi. Iya. Jadi sudah nggak usah maksimal yang sampai 10 semuanya aktif, cukup 8 atau 9 itu sudah terasa kayaknya kelasnya sudah terasa nyaman ya. Rasanya sudah mulai hidup lagi. Punya bayangan kan jadi punya kelasnya seperti apa. Terus kita coba pikirkan nih jalan keluar atau solusi kan Bu Santi sudah menemukan sebenarnya permasalahan secara spesifik anak-anak Bu Santi ini disebabkan oleh apa. Tadi Bu Santi sudah menjabarkan katanya tadi pembelajarannya masih banyak ceramah, kemudian medianya akhir-akhir ini masih kurang bervariasi karena Bu Santi terlalu sibuk tugas di luar, atau bayangan aja nih materi yang sedang dihadapi oleh anak-anak sekarang mungkin materinya lagi tidak sesuai minat anak gitu kan. Atau tadi bisa juga karena mereka berada di usia kelas 5, usia kayak pubertas gitu ya. Nah, kalau dari permasalahan udah spesifik ini ada bayangan nggak? Kayaknya masalah ini tuh sebenarnya bisa diatasi dengan solusi-solusi yang bisa Bu Santi lakukan ke depannya. Punya bayangan belum nih? Ya mungkin yang pertama ya, karena kelas saya kemarin masih teacher center, mungkin ya saya kembalikan ke student center ya. Jadi supaya anak lebih dominan di dalam kelas, supaya mereka lebih aktif lagi di dalam kelas. Iya. Rencananya mau dibuat seperti apa nih biar student center tadi? Ini paling tidak karena penugasan tadi juga secara mandiri tadi juga tidak maksimal ya, mungkin artinya rencana saya ingin memberikan tugas diskusi kelompok. Jadi kan semuanya anak bisa berperan aktif, jadi mereka nanti kan semuanya bergerak. Salah satu usaha yang mau Bu Santi buat perubahan, membuat student center dengan mengerjakan tugas secara diskusi. Ada lagi yang solusi kira-kira bisa dilakukan untuk mencapai target angka 8 atau 9 tadi? Mungkin ya saya harus menyempatkan waktu untuk membuat media pembelajaran ya. Jadi misalnya mungkin saat saya terlalu sibuk sekali tidak sempat membuat media pembelajaran, saya bisa menayangkan paling tidak tayangan video di YouTube. Jadi mungkin saya mengambil dari YouTube, atau di YouTube kan banyak media pembelajarannya yang bisa saya adaptasi ya dari situ.
kalau saya boleh tahu ya, di kelas ini sekarang materinya apa ini? Panas dan perpindahannya. Panas dan Jadi berarti IPA ya? Enggak, tema kalau SD, iya. SD itu kan temanya tuh panas dan perpindahannya untuk apa, tema 7. Oke, panas dan perpindahannya kebetulan temanya. Mungkin itu bisa ya cari-cari di YouTube. Udah pernah melakukan atau gimana? Pernah belum, sudah lihat di YouTube seperti itu yang sesuai dengan tema itu? Saya pernah kemarin cuma sekilas aja ya, jadi saya belum praktekkan di dalam kelas gitu. Jadi bisa apa tuh, ada video pembelajaran, jadi selain apa itu, jadi anak tuh bisa praktek juga. Oh iya benar. Oke. Gitu. Jadi memanfaatkan media dari contoh-contoh yang ada di YouTube, anak-anak ternyata bisa juga pakai praktik ya. Oke, luar biasa. Nah, ada lagi nggak rencana solusi lain nih? Mungkin kalau namanya anak tuh usianya tadi Iya, usia kelas 5 mulai mereka menemukan jati diri dari itunya tuh, saya bisa apa itu membantu kompetensi sosial emosionalnya ya. Jadi saat memulai pembelajaran ataupun pas ini saya bisa memberikan sedikit jeda waktu anak untuk dapat menenangkan dirinya supaya mereka bisa konsentrasi lagi di dalam pembelajaran. Jadi bisa saya selipkan pembelajaran PSE-nya di dalam. Iya, gitu ya. Pembelajaran PSE-nya, iya, biar anak-anak tidak terlalu jenuh. Gitu. Iya, kemudian kan namanya usia mulai seperti itu kan butuh pendekatan personal dengan saya. Mungkin saya juga bisa bertanya kepada anak, kenapa sih kok seperti itu. Jadi kan saya bisa berdialog dengan salah satu anaknya, bisa saya panggil anaknya itu, apa yang menyebabkan moodnya di kelas tuh kok naik turun, itu apa. Jadi ada permasalahan pribadi ke anak. Betul ya. Jadi rencananya dialog dengan anak mungkin satu persatu berarti ya. Jadi nanti saya ajak anaknya ngobrol gitu ya. Oke, luar biasa. Terus luar biasa nih solusinya nih. Oke, ada lagi nggak? Siapa tahu kan semakin banyak solusi nih bisa terbantu nanti kelasnya. Tadi udah membuat media pembelajaran, kemudian student centernya diganti kan, jadinya pakai diskusi kelompok. Terus ibu juga mau menyelipkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Terus ada anak-anak bawa berdialog. Ada lagi yang bisa dilakukan dengan anak-anak biar mereka bisa aktif. Mungkin saya juga bisa melakukan ice breaking ya. Jadi saat anak mulai terlihat lemas, lesu di dalam kelas tuh, saya bisa mencairkan suasana lagi supaya anak bisa fokus lagi kembali ke pembelajaran. Kalau boleh tahu sebelumnya udah pernah tuh ada ice breaking di kelas? Ada, cuma memang nggak konsisten. Oh iya, berarti anak-anak tuh kelihatan deh waktu ice breaking sebelumnya itu, pertemuan sebelumnya. Suasana mereka gimana waktu mereka ice breaking? Semangat pada saat saya ajak bermain, itu mereka bersemangat. Kalau seandainya Bu Santi melakukan ice breaking lagi, mungkin semangat mereka yang akhir-akhir ini bukan kayak dulu lagi tuh bisa semangat. Oke, mudah-mudahan. Oke, baiklah. Solusinya udah banyak sekali, udah luar biasa. Cuman dalam penerapan solusi ini kan, kalau saya boleh tahu, Bu Santi kira-kira ini nanti akan menerapkannya ini, rencananya bisa dilaksanakan kapan penerapan solusi? Bertahap ya mungkin ya. Iya. Jadi kan kita bisa langsung sekaligus gitu kan. Saya juga menyiapkan itu. Mungkin rencana minggu depan saya ingin mulai menghidupkan kembali, karena kan nggak enak rasanya kalau di dalam kelas suasana tidak kondusif, tidak melihat anak-anak tidak antusias. Jadi saya paling tidak secepatnya ini minggu depan mungkin harus saya coba lagi ke depan. Tahap ya, ini solusinya lumayan. Solusinya udah luar biasa sekali loh Bu. Cuman harus dipersiapkan dengan mapan ya. Rencana mempersiapkannya nih atau menerapkannya ini apa mau dilakukan sendiri, atau kira-kira ada akses atau orang-orang di sekitar yang bisa membantu Bu Santi biar nggak terlalu membebani mungkin? Iya benar, karena
saya juga selain guru kelas kan ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Jadi mungkin nanti akan saya mengajarkan sejawat saya untuk membantu mereka mencarikan video pembelajaran atau membantu saya untuk menyiapkan paling tidak membantu saya untuk menyiapkan media pembelajaran di kelas. Jadi kan kalau dengan rekan sejawat mungkin tidak terlalu membebani. Iya, menjadikan bisa seandainya saya nggak sempat tadi masih banyak tugas yang lain, yang ini kan masih ada teman rekan sejawat saya yang akan membantu. Iya luar biasa. Semuanya kayak berkolaborasi gitu ya Ibu. Nah, gimana? Sudah obrol-obrol, sudah tenang ini? Ya, sudah tercerahkan ya. Jadi sudah Coba saya mau kita flashback lagi dari obrolan kita. Kita coba simpulkan kembali ya. Jadi Bu Santi ini ada permasalahannya yaitu kelasnya tidak aktif. Padahal Bu Santi mengharapkan kelasnya yang aktif, anak-anak antusias. Tadi sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan, terus sudah menemukan solusinya. Solusinya apa aja tadi? Ya, membuat media pembelajaran. Luar biasa. Bisa mengajak SDG untuk supaya anak-anak itu melakukan diskusi kelompok. Kemudian nanti juga rencananya juga mendirikan pembelajaran PSI-nya di dalam materi saya. SDG. Saya doakan dan rencananya minggu depan ini ya bisa berjalan lancar. Rekan sejawatnya itu bisa bantu. Saya yakin Bu Santi ini adalah seorang guru yang bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi insya Allah rekan sejawatnya juga sama-sama bersemangat gitu kan. Nah, saya mau komunikasi kita ini jangan hanya putus sampai di sini karena saya jujur penasaran ini kelasnya yang seperti ini tadi yang 40% tidak aktif, tapi dengan solusi Ibu yang luar biasa ini pasti akan ada perubahan insya Allah. Nah, saya mau diinfokan nanti ya. Jadi tolong hubungi saya kalau Ibu punya waktu. Saya mau nanya ke Mas kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Mudah-mudahan rencana saya ingin secepatnya itu terlaksana ya. Jadi nanti kalau saya sudah menerapkan solusi-solusi yang sudah kita temukan tadi itu, nanti saya akan hubungi Bu Ade lagi untuk menceritakan perkembangan di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama kita sama-sama belajar Ibu. Saya permisi juga sama Pak Arif ya, kami permisi dulu. Sampai ketemu lagi, semoga kelasnya bisa kembali. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ade. Terima kasih. Oke Bu Ade, luar biasa sekali hasil coaching pada hari ini. Sudah sesuai dengan apa yang saya arahkan tadi dengan rubrik penilaian alur theta dan sebagainya, dan pokoknya saya nilai luar biasa pokoknya. Cuma ini ada hal yang ingin saya tanyakan. Ingin saya tanyakan yaitu mengenai kompetensi apa sih? Ya, baik Bu Ade, saya ingin menanyakan tentang apa indikator ketercapaian itu pengembangan yang tadi sudah Ibu lakukan saat uji dengan Bu Santi. Oke, untuk indikator ketercapaian yang saya laksanakan dalam coaching tadi, alhamdulillah bisa sesuai dengan waktu kita pra observasi tadi Pak ya. Jadi ketika saya di situ kan mengatakan bahwa tujuannya itu adalah untuk membantu si rekan sejawat saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya dengan potensi dia sendiri. Nah, saya bersyukur ternyata bisa menggali tersebut karena saya sudah berusaha untuk menerapkan alur theta, yaitu di mana saya berusaha untuk menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi serta pertanggungjawaban tanggung jawab apa yang akan disiapkan setelah solusi ini berhasil ditemukan. Ya, memang betul, tadi saya juga sudah menyaksikan sendiri kalau Bu Ade ini mampu mengarahkan coach ya dalam mencari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi, itu memang luar biasa. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ade yaitu dengan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, kompetensi
yang ingin saya gali tentu saja ketika kita melakukan sesuatu, misalnya coaching tadi, di situ terasa oh ternyata saya masih ada kurangnya. Jadi membuat saya memang harus menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Kemudian saya harus juga memberikan kehadiran penuh atau presence saya dalam setiap coaching-coaching selanjutnya. Terus saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan memberikan bersifat aktif gitu ya Pak ya. Jadi untuk usaha itu mungkin saya bisa melihat lagi contoh-contoh video coaching atau dengan terus melatih diri untuk melaksanakan coaching-coaching selanjutnya, atau bahkan saya juga berusaha untuk saya jadi coachesnya gitu. Jadi saya bukan hanya jadi coach tapi saya jadi coachee dengan meminta bantuan. Mungkin dengan Pak Alif kapan-kapan nanti saya minta bantu ya, bila saya ada sedikit kebuntuan mungkin saya bisa hubungin Pak Alif untuk minta bantu. Itu mungkin yang harus saya kembangkan terus Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi lanjut ya. saya kira cukup. Iya. Cuma pesan saya nanti Jangan berhenti. Cuma pesan saya nanti pokoknya Ibu Ade jangan berbangga dulu, atau mungkin cukup memberikan coach dengan satu orang, tapi teruslah dengan teman atau rekan sejawat yang lain, bisa dengan murid, dengan tenaga kependidikan yang lain, sehingga insya Allah ilmu yang sudah Ibu punya itu bisa bermanfaat. Nah, itu saja Bu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah dibantu di mendampingin kegiatan hari ini. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya, ini batuk ini memang aduh, Masya Allah. Ya udah Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.